Assalamualaikum Bu Nurfa Usna. Waalaikumsalam. Baik Bu, kita kan rencananya mau mengadakan observasi di kelas pada mata pelajaran Ibu di hari Kamis besok. Selanjutnya hari ini kita bicara santai dulu berkaitan dengan persiapan Ibu untuk melakukan, saya akan melakukan supervisi tersebut. Bisa Bu? Bisa. Baik Bu, bisa Ibu jelaskan apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai besok? Tujuan yang pembelajaran yang akan sampaikan yaitu tentang dari APP, yaitu pertunjukan musik. Dari tujuan situ saya mengidentifikasikan alat-alat musik, unsur-unsur musik, pertunjukan dari musik tersebut, dan menganalisis pertunjukan musik tersebut. Oke, baik Bu. Selanjutnya dalam supervisi yang akan saya lakukan besok, area pengembangan apa yang hendak dicapai? Pengembangan yang saya capai atau yang ingin saya tuju yaitu tentang observasi tentang ruangan kelas, terus bahan-bahan ajar, RPP, penggunaan laptop, penyediaan alat-alat yang saya perlukan seperti mungkin alat musik, alat-alat yang dibutuhkan di ruangan kelas, kemudian mengestimasi kondisi kelas. Oke, baik. Berarti Ibu minta saya ingin mencapai bagaimana nanti Ibu menjalankan pembelajaran sesuai dengan RPP di dalam kelas, ya Bu ya. Baik, selanjutnya untuk bisa mencapai tujuan tersebut, apa strategi yang sudah Ibu persiapkan? Strateginya tentunya saya menyiapkan diri sebelum masuk ke kelas, tuh menyiapkan anak-anak apa materi yang akan disampaikan, terus melihat materi-materi atau menyiapkan bahan-bahan ajar yang telah saya sediakan sebelumnya. Oke, baik Bu. Berarti Ibu mempersiapkan perangkat pembelajaran, selanjutnya bahan-bahan ajar, terus sumber-sumber belajar yang bisa mendukung Ibu mencapai tujuan pembelajaran besok ya Bu ya. Iya. Baik Bu, mudah-mudahan besok kita bisa menjalankan supervisi kelas dengan baik dan anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah tadi Ibu jelaskan. Ya Bu ya. Baik Bu, sampai ketemu besok. Semoga persiapan yang akan dilakukan berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Apa kabar siang menjelang sorena? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita, lebih dahulu kita berdoa dulu untuk menyiapkan kelasnya. Ibu minta kepada Nores Faini dipersilakan. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, udah kita roll. Roll, mulai. Roll, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum? Sudah, Bu. Ada? Baiklah, sebelum Ibu memasuki materi, Ibu terlebih dahulu mengabsen siswa Ibu. Di sini siapa yang tidak hadir? Ibu mengabsen yang tidak hadir aja. Ada semua? Oh, berarti hari ini nihil ya? Oh, bagus. Baiklah, sebelum kita memasuki materi untuk pada hari ini, Ibu ingin menanyakan materi sebelumnya atau minggu yang sebelumnya. Materi sebelumnya yaitu tentang masih tentang pertunjukan musik, yaitu tentang pertunjukan musik barat. Hari ini Ibu masih menjelaskan tentang materi pertunjukan musik barat, yaitu kita akan memflashback yaitu tentang musik tradisional, musik daerah, musik jazz. Nanti kita akan melihat video. Ya, ada 2 video yang Ibu tampilkan, yaitu video tentang musik tradisional dengan musik barat. Sebelumnya kamu mungkin sudah tahu tentang pengertian musik, apa itu musik tradisional, apa itu musik barat. Yang ada yang ingin ngasih jawaban tentang pengertian beberapa musik? Selfie? Ya. Dalam sebuah kamus seni edwin dikatakan
Berarti kamu udah memahami materi mengenai materi musik sebelumnya. Ada lagi yang ingin menyampaikan inspirasinya? Atau ada yang ingin menyampaikan apa itu musik? Ya, Jadi musik itu adalah ungkapan rasa indah manusia dalam bentuk suatu konsep pemikiran yang bulat. Wujudnya adalah nada-nada atau bunyi-bunyi lainnya yang mengandung ritme dan harmoni, serta mempunyai suatu bentuk dalam ruang waktu yang dikenal oleh diri sendiri dan orang lain dalam lingkungan hidupnya, sehingga dapat dimengerti dan dinikmatinya. Baik, berarti kamu sudah memahami baik itu musik, pengertian musiknya atau beberapa macam musik. Sebelum Ibu mengasih tugas, Ibu ingin memperlihatkan beberapa video yaitu pertunjukan seni musik. Nanti itu kan udah ada modul, setiap kamu udah memegang modul. Nanti dalam modul itu Ibu ada pemberian tugas. Pemberian tugasnya kita lihat dari hasil video. Ibu pertunjukkan dulu hasil video tentang musik barat. Bisa dipahami? Kita lihat videonya. Ya, Bu.
Dari hasil 2 video, kamu bisa menelaah baik cara mainnya, baik cara musiknya, terus alat musik yang digunakan, cara penyampaian, cara memainkan alunan melodinya. Baiklah, di sini kan tadi Ibu udah mengasihkan modul di beberapa kamu dan Ibu mengasihkan modul. Dalam modul ini Ibu mengasih tugas. Tugasnya ada di belakang, bisa dilihat? Bisa. Di dalam ini nanti ada tugasnya. Tolong dijawab. Nanti hasilnya bisa kamu presentasi ke depan, atau mana yang udah menjawab hasilnya boleh dijawab langsung ke depan, atau nanti flashback atau tanya jawab ya. Boleh dikerjakan sekarang sebelum waktu Ibu kasih 5 menit. Baiklah, tadi Ibu udah ngasih tugas, terus Ibu udah ngasih modul juga. Hasil jawaban dari diskusi atau tanya jawabnya boleh ditampilkan dari perwakilan aja. Ya, Siti Hawa. Ya, diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan bertanya tentang sebutkan beberapa fungsi musik tradisional dalam kehidupan masyarakat. Ya, terima kasih. Ada yang bisa menjawab? Ya, Putri Syahira. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Nurawa. Ini adalah fungsi musik dari masyarakat. Itu ada fungsi ritual, Ya. fungsi hiburan, ekspresi diri, komunikasi, dan sebagai pengiring teater tradisional. Oh, bagus, baik. Ada lagi yang punya menambah atau mengasih jawaban? Kalau tidak ada, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan. Tadi kita ada 2 video, yaitu tentang musik barat dengan musik tradisional. Dari masing-masing tersebut, kita bisa membedakan dari alunannya. Kalau alunan musik tradisional tadi gimana menurut kamu? Lebih menarik karena alunan lagunya lebih kocak, terus akordionnya terlihat. Beda dengan alunan dari musik versi murah barat tadi, alunannya sangat mendayu, terus itu lebih ke alunan yang mungkin ini cukup tenang, beda dengan yang tradisional tadi. Baiklah, di sini kamu sudah memahami dari beberapa musik. Di sini teman kita mungkin ada yang bisa memperagakan menggunakan alat akordeon dengan gitar. Di sini yang dipakai tadi dalam pertunjukan musik yaitu tentang akordeon dengan gitar. Mungkin ada teman kita yang akan tampil untuk bisa memainkan alat
sudah berani tampil untuk ke depan memperagakan hasil alat yang ada di depan, yaitu akordeon dan gitar. Di sini berarti anak ibu sudah memahami baik itu menggunakan alatnya, yaitu pengertian dari musik. Baiklah, untuk hari ini mungkin cukup sekian materi mungkin yang ibu sampaikan. Karena materi musik mungkin sudah habis, minggu depan kita lanjutkan untuk ulangan harian umum pertama. Sekian ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tujuan pembelajaran yang dilakukan pada observasi tersebut? Apa indikatornya? Tujuan dari pembelajarannya itu mengidentifikasi kedisiplinan peserta didik, bertanggung jawab, serta menghasilkan alat-alat musik, instrumen musik barat, tradisional, dan peserta didik menyajikan hasil dari yang dapat dari pembelajaran materi yang saya sampaikan. Kira-kira apakah tujuan pembelajaran berkaitan dengan mengidentifikasi alat-alat musik tadi sudah mencapai dari Di sini tentunya sudah tercapai, tapi belum sepenuhnya. Karena mungkin di sini dalam penyampaian materi, terus modul yang saya berikan, bahan ajar, terus alat-alat musik yang diperagakan belum begitu lengkap. Karena pada dasarnya di rumah kita belum tersedianya materi-materi yang mungkin saya gunakan. Saya akan menyampaikan catatan-catatan observasi yang kemarin Ibu minta saya observasi Ibu berkaitan dengan 3 aspek. Yang pertama, pengelolaan kelas, implementasi RPP di dalam kelas, dan penggunaan media ajar, alat, dan sumber belajar. Ibu minta saya mengobservasi 3 aspek tersebut. Saya akan menyampaikan catatannya. Yang pertama, catatan pengamatan yang saya lakukan pada pengelolaan kelas. Ibu sudah cukup baik, anak-anak bisa belajar dengan baik pada observasi tersebut. Implementasi RPP di dalam kelas, di mana saya sudah melihat adanya 3 aspek diferensiasi yang dilakukan. Yang pertama, diferensiasi konten, di mana Ibu menampilkan 2 video ya Bu ya, ada video musik tradisional dan video musik barat. Nah, selanjutnya pada diferensiasi proses, anak-anak juga melakukan tanya jawab berkaitan dengan materi yang diajarkan. Dan yang berikutnya berkaitan dengan diferensiasi produk, anak juga menampilkan hasil karya berupa seni musik. Itu yang poin yang kedua. Yang ketiga, Ibu minta saya mengamati penggunaan media ajar, alat, dan sumber belajar. Saya melihat sudah cukup baik untuk menggunakan peralatan-peralatan atau media ajar seperti video, dan juga berkaitan dengan LKPD yang Ibu sudah sediakan untuk anak, ya. Selanjutnya pada kegiatan awal dan penutup juga sudah tampak begitu baik. Mungkin Ibu merasa tadi belum maksimal, mungkin itu yang akan kita bicarakan bagaimana cara tindak lanjut untuk memperbaikinya, gitu ya. Selanjutnya saya ingin menanyakan apalagi yang mungkin Ibu ingin kembangkan pada kegiatan pembelajaran di kelas. Tentunya dalam kegiatan di kelas yang ingin saya kembangkan, baik yang saya itu saya kembangkan tentang alat musik, pada penggunaan alat musik, terus pada unsur-unsur musik mungkin saya akan kembangkan pada anak, terus musik yang mungkin diketahuinya secara lengkap. Sekarang ini kan belum lengkap atau belum tersedianya secara maksimal alat musik yang kita miliki yang berada di sekolah saat ini. Ya. Kira-kira bagaimana Ibu melakukan rencana tersebut? Karena tadi tidak lengkap katanya Bu ya. Ada nggak pihak yang bisa membantu Ibu? Tentunya di sini pihak pertama saya mungkin berkonsultasi dengan kepala sekolah, teman sejawat saya, terus rekan-rekan mungkin yang bisa membantu, terutama di bidang musik, terus di bidang keahlian kesenian. Contohnya mungkin pada modul kita salah satu yaitu di bagian security, yaitu tentang keasanan dia mengetahui berapa materi musik. Jadi mungkin saya bisa memanggilnya atau mempelajari materi-materi apa yang mungkin yang kekurangan daripada yang saya lakukan. Berarti ada
aspirasi untuk memajukan pembelajaran seni budaya. Selanjutnya pengembangan selain dari pihak-pihaknya, bentuk pengembangan apa yang bisa mungkin Ibu punya rencana? Di sini tentunya mungkin kita mengadakan pertunjukan musik, Ya. baik itu di sekolah ataupun di luar, mungkin ada pementasan-pementasan, ketika murid bisa mengikuti atau belajar terlebih dahulu ketika penampilan, mengadakan kolaborasi antara sekolah, mungkin sekolah lain, sekolah kita, mungkin hanya itu yang mungkin bisa kembangkan kepada siswa yang memiliki potensi tentang musik. Ya, berarti ada tingkat lanjut, anak belajar di kelas bisa mengidentifikasi alat musik, lalu nanti dibuatkan pertunjukan dan kasih wadah bagi anak untuk berekspresi, untuk menyampaikan aspirasinya, sehingga nanti ada pertunjukan musik di sekolah kita ya. Baik Ibu, kira-kira kapan Ibu melaksanakan rencana tersebut? Mungkin dalam minggu depan sudah bisa saya laksanakan, karena terlebih dahulu saya mungkin mau menyiapkan bahan ajar, materi-materi yang mungkin saya gunakan, menyampaikan untuk anak, terus alat-alat yang mungkin digunakan atau diperagakan untuk depan kelas. Minggu depan mungkin sudah saya mulai. Ya, Ibu, berarti Ibu sudah punya rencana yang bagus untuk pengembangan pembelajarannya. Sementara untuk pengembangan cara Ibu di kelas, Kalau di kelas itu saya menggunakan laptop dari media-media internet, memperagakan dari hasil yang bisa kita lihat dari YouTube, melihatkan musik yang ada bisa mereka mainkan dari modul-modul yang saya berikan. Hanya pas ketika belajar itu yang mungkin saya bisa berikan kepada anak ketika saya belajar di dalam kelas. Ibu juga untuk pengembangan diri sendiri, Ibu akan mengambil sumber-sumber belajar yang bisa membantu, diantaranya dari YouTube ya, dan dari sumber-sumber lain seperti jurnal dan sebagainya. Baik Bu, nanti kabari saya jika hal baik dalam perkembangan itu bisa dilakukan, kabari saya ya. Baik Bu Husna, kita sudah mencapai tujuan pembicaraan kita berkaitan dengan percakapan pasca observasi.